Jadi kalau kita sudah memahami siapa diri kita dan siapa Tuhan, Bapak Ibu, inilah yang dikatakan namanya hidup yang barokah itu. Umur yang barokah, usia yang barokah. Ya. Barokah itu karena kita mengenal akan Tuhan itu. Jadi setelah kita mengenal Tuhan, baru kita tahu yang barokah itu. Yang akan menjadi rahmatan fil alamin, itu yang nur itu. Yang menjadi rahmatan lil alamin juga nur itu. Jadi dah zahir batin, Bapak Ibu. Inilah yang kita mantapkan pemahaman kita sebelum habisnya usia umur kita ini. Sebab siapa yang tidak mengenal akan aku di dunia, pasti dia sudah tidak mengenal aku nanti di akhirat. Itulah yang dikatakan Allah wa adalun sabila. Dalam keadaan buta yang tersesat yang sangat jauh kata Tuhan. Jadi malam ini Bapak Ibu, ya, jamaah tauhid yang dirahmati Allah, kita mencoba kembali untuk menelusuri, memahami dan mengkaji bagaimana cara kita berjumpa dan bersua dengan Tuhan itu. Allah katakan di dalam firman-Nya surat Al-Kahfi, ya, ayat 110. Ini ayatnya Bapak Ibu, ya. Ini Bapak Ibu mesti hafal ayat dan pendek ini. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Dan terjemah, faman kana, maka barang siapa yarju liqa'a rabbih, yang ada keinginan. Jadi siapa yang ada keinginan, kemauan, ya, yang kuat, liqa'a rabbih, untuk berjumpa dengan Rabb-Nya, fal ya'mal, maka hendaklah ia beramal amalan sholihah, amal yang soleh, wala yusrik, dan janganlah ia mempersekutukan bi ibadati rabbih ahada, dalam melakukan ibadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin liqa, kita ingin berjumpa, kita ingin bersua dengan Allah, ya, mesti ada harapan yang kuat di dalam diri, ya. Karena ini yang dikatakan oleh Nabi, ya. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang telah kuat keinginan untuk berjumpa dengan Allah, maka Allah pun kuat keinginannya untuk berjumpa dengan hambanya. Wa man lam yuhibbi liqa Allah, lam yuhibbillahu liqa'ahu. Siapa yang tidak ada keinginan yang kuat untuk bersua dengan Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah pun juga tidak ada keinginan untuk berjumpa dengan hambanya. Jadi kita tunjukkan dulu rojak kita itu. Kita tunjukkan dulu kemauan dan keinginan yang kuat untuk berjumpa dengan dirinya. Pasti Allah bersegera memperkenalkan dirinya kepada diri kita ini. Karena tidak ada satupun manusia yang mampu untuk menemui Tuhan, ya, kalau Tuhan tidak berkehendak untuk menemui, membukakan rahasia dirinya kepada kita ini. Jadi tunjukkan dahulu, ya, bukti cinta kita, Allah juga akan tunjukkan pula bukti cintanya kepada kita ini. Nah, ini. Jadi siapa yang betul-betul harap, siapa yang betul-betul ingin berjumpa dengan Tuhan, jalannya kata Allah, fal ya'mal amala sholihah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh. Dia melakukan amal soleh. Jadi yang dikatakan amal soleh itu yang mana Bapak Ibu?
Yang dikatakan namanya amal soleh itu suatu amal yang mampu menghantarkan dirinya sampai berjumpa Tuhan. Itu amal soleh itu. Ya. Nah, sekarang mana yang dikatakan syarat daripada amal soleh? Nah, ini mesti pahami. Kalau kurang syarat dari 3 hal ini, itu amal salah Bapak Ibu. Nah, syarat amal soleh itu ada 3. Yang pertama syaratnya adalah ma'rifat. Syaratnya ma'rifat. Apa arti ma'rifat Bapak Ibu? Mengenal. Mengenal siapa? Mengenal Allah. Syaratnya mengenal Allah dulu. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, belum dikatakan namanya amal soleh, amal salah baru. Karena Allah inilah ruhnya ibadah. Allah itulah ruhnya amal. Allah itulah orientasi dari segala amal. Allah itulah tujuan akhir dari segala amal soleh. Nah, kenal dulu Allah. Mengenal Allah itu Bapak Ibu, ya, bukan hanya sebatas mengenal nama, tapi betul-betul sampai kita kepada pengenalan diri yang punya nama. Sebabnya apa? Al-ismu wal musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama itu esa. Tak berpisah, iya Bapak Ibu. Ya. Jadi disebut namanya, nyata wujudnya. Maka ketika kita mengenal Allah, sebut Allah. Coba sebut Allah. Yang mana orangnya? Ini yang perlu dipahami. Jadi Allah itu bukan hanya sebatas sebutan. Kalau Allah hanya sebatas sebutan, sebutan Allah itu bukanlah Allah. Itu lafzul jalalah namanya. Lafzul jalalah itu namanya lafaz Allah. Ya, jadi Allah itu tidak bisa ditulis. Ini kan ditulis tadi ini. Allah itu tidak bisa ditulis. Kalau ditulis bukan Allah. Apa namanya? Tulisan Allah namanya. Ini yang Allah ingatkan kepada kita, supaya kita menemui Allah itu betul-betul yang kita temui Allah yang sebenarnya. Kalau tidak, wa minan nasi maya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia ingin berjumpa dengan aku, dia ingin menemui dengan aku, dia ingin taat kepada aku, dia ingin memuji dan menyembah aku. Tapi sayang kata Allah, yang ditemuinya itu bukanlah diriku, yang ditemuinya itu adalah lafaz Allah. Yang ditemuinya nama Tuhan, bukan Tuhan. Ini yang dikatakan Allah itu buta. Siapa yang buta mengenal akan diriku, maka seluruh amal ibadahnya itu tertolak. Ini yang Allah katakan, man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Siapa yang menyembah asma, tidak menyembah diri yang punya asma, itu adalah sesuatu yang buta, sesuatu yang terhijab, sesuatu yang tidak mengenal. Itu tersesat yang jauh itu. Ulaika fi dolalim ba'id. Mereka telah berada di dalam kesesatan yang sangat jauh, kata Tuhan. Jadi ilmu tauhid, ilmu ma'rifat itu wajib dipelajari. Jadi kalau kita tidak mau mempelajari ilmu ma'rifat, ilmu tauhid, maka ibadah kita selamanya ini ya basi. Diberi Allah kita umur 60 tahun, 70 tahun. 60 dan 70 tahun itu kita disebut ahli ibadah, disebut ahli sujud, tapi kita tak mengenal. Maka ibadah kita 60 sampai 70 tahun itu hampa dan sia-sia. Ulaika habitat a'maluhum. Sirna ibadahnya, hapus. Nah, letak hapusnya itu karena dia sudah menyandingkan dirinya dengan aku, kata Allah. Orang yang menyandingkan dirinya dengan Allah, maka Allah katakan diri yang menyandingkan itu dengan aku katakan dirinya itu najis.